Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun laka min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyub. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah Asy'kandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dengan hikmah yang ke-32 beliau dawuh, tasawwufuka ma batana fika minal uyub. Bermula perhatian engkau kepada sesuatu yang tersembunyi pada diri engkau berupa aib atau celah, khairun laka, itu lebih baik bagi engkau, min tasawwufika, daripada perhatian engkau, ila ma hujiba, kepada sesuatu yang dihijab anka daripada engkau, minal huyub, daripada perkara-perkara yang gaib. Maksudnya ihtimamuka lil ibtila ila uyubikal batinah wal ijtihadu fit takhalli anha afdalu wa aula min ihtimamuka lil ibtila ila ma ghaba anka minal umuri ilahiyah. Artinya bermula perhatian engkau untuk mengetahui kepada sifat-sifat yang tercela di dalam batin engkau. Dan bersungguh-sungguh membersihkan diri dari aib-aib yang batin tadi. Itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol daripada perhatian engkau untuk mengetahui sesuatu yang gaib dari perkara-perkara ilahiyah, perkara-perkara ketuhanan. Ma'asyiral muslimin, mamam kiai, bunyai yang dimuliakan oleh Allah. Al-uyubul batinah, sifat-sifat tercela di dalam batin kita yang ada pada diri kita. Itu misalnya hubbul mal, cinta terhadap dunia, harta benda. Itu menghilangkan sifat tercela yang seperti ini di dalam batin kita, menghilangkan sifat seperti hubbul mal ini dan kawan-kawannya. Itu lebih baik dibanding usaha kita untuk mengetahui hal-hal yang bersifat ghaib pada sisi Allah SWT. Aib-aib batin itu, cacat-cacat batin di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu seperti yang dicontohkan tadi adalah cinta harta, cinta dunia. Cinta harta, cinta dunia itu dibagi menjadi dua. Hubbul mal li ainihi. Yang pertama, cinta harta li ainihi, karena zatnya harta benda itu sendiri. Misalnya cinta terhadap kebun, tanah kita, rumah, mobil, uang, emas, perak, perhiasan. Cinta jenis pertama, li'aini, cinta terhadap uangnya itu sendiri.
eman kalau punya uang untuk dibelanjakan. Sayang terhadap benda uang itu sendiri. Uang mau dibelanjakan makanan yang enak-enak, berat hatinya. Tidak usah makan yang enak. Lebih baik makan yang tidak enak-tidak enak. Karena sayang terhadap uangnya. Cinta yang seperti ini, hubbul mal yang seperti ini, itu merupakan aib-aib batin tergolong ainul jahli. Benar-benar bodoh. Paling bodohnya manusia. Saking cintanya terhadap uang, dibelanjakan untuk keperluan sendiri. Apalagi untuk keperluan orang lain ya. Untuk keperluan sendiri. Itu karena cintanya terhadap uang, lalu sayang. Karena itu, hubbul mal, aib batin yang seperti ini tergolong bodoh benar. Punya uang, tapi dibelanjakan untuk kepentingan sendiri, itu sayang. Yang kedua, cinta kepada faedahnya, li faidatihi. Karena dengan harta itu bisa tercapai keinginan-keinginan syahwatnya. Bisa beli untuk pakaian, bisa beli makanan, bisa beli rumah lagi, bisa beli berbagai jenis minuman yang enak-enak, bisa beli kendaraan. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Seorang hamba yang cinta li faidatihi ini, cinta kepada faedahnya, dia cinta uang karena manfaatnya bisa memenuhi segala hajat kebutuhannya. Bila ada pada diri kita yang seperti ini juga masih merupakan sifat yang tercela pada diri kita. Jadi baik cinta li'ainihi atau cinta li faidatihi, dua-duanya tercela. Yang lebih tercela cinta harta lidzati, cinta kepada bendanya harta itu. Adapun cinta kepada harta benda yang digunakan untuk kebaikan, untuk silaturahim, untuk taat beribadah kepada Allah SWT. Maka cinta yang seperti ini tidak merupakan suatu aib, bukan celah. Punya uang digunakan untuk ibadah haji, ibadah umroh, untuk menyekolahkan anak-anaknya, orang-orang yang tidak mampu, membiayai, membantu orang berobat, untuk membangun masjid, rumah-rumah ibadah. Yang seperti ini tidak termasuk aib yang tercela. Sebab uangnya digunakan lil birri, untuk kebaikan. Untuk silaturahim wa ta'ah. Untuk mengetahui bahwa kita cinta dunia untuk syahwat atau keinginan kita, atau sebaliknya untuk lil birri, maka coba saja kita perhatikan. Misalnya kita punya uang 100.000, yang 50.000 untuk bersenang-senang, 50.000 untuk kebaikan tadi. Lil birri. Berarti kita punya 50%, separuhnya di syahwat, untuk memenuhi keinginan-keinginan.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita seharusnya berkeyakinan bahwa rizki itu anugerah Allah dan bukan usaha kita. Sehingga i'tiqad atau keyakinan ini dapat menghilangkan sifat kikir atas rizki itu. Ini kunci ya, disampaikan di dalam syarahnya. Hikmah yang ke-32 itu. Untuk agar kita bisa menghilangkan sifat kikir atas rizki itu, maka rizki yang kita terima itu harus kita anggap, dan memang benar ya, itu sebagai rizki anugerah Allah, bukan dari usaha kita, sehingga kita tidak sayang pada rizki tersebut. Kita juga harus berkeyakinan rizki itu pinjaman dari Allah, sebab nanti di akhirat akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Sama halnya di samping hubbul dunia ya, hubbul mal, aib yang lain adalah hubbul jah, cinta kedudukan. Ini juga aib. Ingin jadi ketua lembaga tertentu dengan tujuan supaya dengan kedudukan itu dapat pujian-pujian, bisa menguasai orang lain, bisa menguasai harta benda, bisa dimuliakan oleh orang lain. Dengan kedudukan itu mudah menundukkan manusia dan mengumpulkannya. Ini berarti hubbul jah, cinta kedudukan itu merupakan sifat tercela, aib pada diri kita. Sebaliknya kalau kita mencintai pangkat kedudukan dengan tujuan memuliakan agama, untuk menolong yang lemah, untuk agar bisa menegakkan kebenaran, sebagai alat amal ma'ruf nahi mungkar, itu bukan suatu keaiban, bahkan suatu kemuliaan. Sibuknya engkau dengan membahas, memeriksa aib diri engkau, dan berusaha menghilangkan, membersihkan diri dari aib-aib, itu lebih baik daripada sibuknya diri engkau mengetahui rahasia-rahasia ilmu gaib yang engkau dihijab di dinding, seperti sibuk mengetahui rahasia-rahasia manusia, mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, mengetahui rahasia-rahasia ilmu tauhid. Itu lebih baik kita sibuk menghilangkan aib-aib kita dibanding kita sibuk untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Bagi seorang hamba yang punya aib, kita diberi pilihan. Yang pertama, ada ilmu yang apabila kita mengkaji ilmu itu dapat menghilangkan aib-aib, celah yang kita miliki. Yang kedua, ada juga ilmu yang jika kita pelajari dengannya, kita akan tahu rahasia-rahasia yang kasyaf, mengetahui rahasia alam, mengetahui pikiran orang. Mana yang lebih utama? Ilmu untuk menghilangkan aib-aib yang kita miliki, atau ilmu untuk mengetahui rahasia-rahasia yang bisa kasyaf itu? Nah, hikmah yang ke-32 ini mengajari kepada kita, yang lebih utama yang kita pelajari adalah sibuk mempelajari ilmu yang dapat menghilangkan aib-aib kita.
daripada mempelajari ilmu gaib tersebut. Doa misalnya, ada banyak jenis doa. Ada doa yang kalau itu dibaca, kita bisa lalu mengetahui rahasianya orang. Tapi juga ada doa untuk membersihkan dosa-dosa dan aib-aib kita sendiri. Yang lebih utama tentu adalah dosa untuk membersihkan, doa untuk membersihkan dosa dan aib-aib kita ini. Kita tinggal memilih. Imam Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Sya'rani, beliau dawuh, "I'lam ya ahi, anna du'a bil maghfirah afdalul adiyah." I'lam ya ahi, ketahuilah bahwa, wahai saudaraku, anna du'a bil maghfirah, sesungguhnya doa memohon ampun kepada Allah, afdalul adiyah, itu adalah paling utamanya doa. Doa minta bersih dari aib-aib diri, dari sifat-sifat yang menghalangi musyahadah kepada Allah. Ini yang paling utama. Maka amalan supaya dosa diampuni berupa istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan supaya sifat-sifat tercela dibersihkan oleh Allah, itu lebih utama. Inilah inti dari dawuhnya Imam Ibnu Athaillah Askandari, hikmah yang ke-32. Mari kita sama-sama mengamalkan. Sibukkan diri kita. Mari kita bersihkan diri kita dari aib-aib dan celah diri kita sendiri. Ini yang jauh lebih utama dibanding kita sibuk untuk mengetahui yang rahasia-rahasia. Yang paling utama ini. Jangan pula lalu kita sibuk melihat aib-aib celah orang lain. Sibukkan dengan banyak beristighfar, dengan mempelajari ilmu-ilmu bagaimana membersihkan hati dari kekotor-kekotor hati, dari hubud dunia, dari hubul jah, dari sifat ria, dengki, hasud, takabur, sombong. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT kesempatan dan waktu serta kemampuan untuk membersihkan diri dari kekotor-kekotor hati itu. Untuk membersihkan diri dari aib-aib celah diri kita sendiri. Mari kita banyak beristighfar. Kalau Rasulullah SAW di dalam kondisinya beliau yang maksum, tidak mempunyai dosa, beliau minimal 100 istighfar. Maka monggo kita lebih dari 100 itu. Di dalam sehari, perbanyak istighfar. Inilah hikmah yang ke-32, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi pemirsa yang saya muliakan dan saya hormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.